Pondok Pesantren Ukhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada sumber-sumber supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ukhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin. Walakal hamdu mulkus samawati wal ar. Walakal hamdu nurus samawati wal ar. Walakal hamdu antal haq wa waddukal haq. Walikauka haq wa qauluka haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ajmain wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah semoga nalwana rahmati karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur nasarnya juga kesempatan karena Allah Subhanahu wa taala tala saatnya ribut taya ratian linoa. Mudah-mudahan waktuan yang dimanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul sallallahu kulaki sibuntul nabinta loriboko segang nasihat-nasihatna ni pidawangi sesuai kemampuan kita. Pemirsa Cahaya Hati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya akan lanjutkan langkah-langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di bab 5, yaitu bab tentang iman. Lewat ini bahas tentang zikir, tentang doa, tentang pikir ilmu. Antama kini karena tappa iman ya tappa meyakini sesuatu tena ni cini kita masalah gampang. Meyakini ini kertas, meyakini Quran, meyakini ini gedung, meyakini televisi mudah kita yakini karena kita lihat secara langsung. Meyakini Allah, meyakini malaikat, meyakini hari akhirat tena na gampang karena tena ni cini kisegam mata. Terus bagaimana cara meyakini? Tentunya juga harus melalui proses akal yang lewat dibahas sumpah. Apa bukti? Makanya untuk kita meyakini Allah. Makanya Al-Quran itu turun bertahap. Di Mekah itu adalah 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Di Mekah itu hanya menyangkut iman, menyangkut tauhid. Oleh sebab itu, Al-Quran menyampaikan kepada kita ayat-ayat yang turun di Mekah itu rata-rata ayat-ayat akhirat. Ayat-ayat mengajak berpikir. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 19, ya, ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Jadi punya ayat yang turun di Mekah karena wahai manusia mengajak berpikir. Punya ayat yang turun di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai tobat apakah? Jadi tapak mi. Misalnya akimis shalah.
tegakkan salat, wa atus zakah, wa hajjul bait. Gampang ini jalankan. Apa sebabnya niat merasa umat Islam tena sambayang karena tena panantama tappa karyatinna. Makanya diajak dulu berpikir. Ya ayuhan nas. Ya, diajak berpikir. Budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sombai Tuhannu kareno njo parek ko. Coba tanya, kutana njo rupa tawa. Apa sebabnya nunjari nari linoa? Nai erok. Erok kalennu ka atau erok ammaknu, bapaknu, tiai. Nia kau nari linoa ne erok na kareng Allah Subhanahu wa taala. Puna kukutanan ki karena kau pata erok telah suri linoa pasti nikah tena. Amatta bapatta hanya menjalankan sunnah lasuki niat nikah limuddin, amiruddin, samsiah. Tena niat perencanaan rupa tahu. Jaito ero ni anak-anak tena anak-anak. Niat tahu sereji anak-anak sukurumi. Niat tahu jaya anak-anak antame kabeh. Jadi teyakin tama kabeh. Keluarga berencana tu tena ni si cocok ajar agamanya pare ko anak. Mau 5-10 anak bikin. Bikin sebanyak-banyaknya. Ya. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi salah itu konsep mengatakan makin banyak anak makin susah hidup. Itu konsep jahiliyah. Tidak mungkin binatang saja ribuan, miliar binatang semua diberi makan oleh Allah sampai semut. Tenanya tomate kecipuran ini bersanga. Apakah niat tomate tenangan? Tidak. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi Allah menyuruh berpikir. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Misalnya Allah juga mengatakan, wahai manusia. Ya. Kuntum fi raibi bima nazzalna ala abina. Pare ko sere surah puna jago ko. Punanya mengatakan dirinya ahli pakar. Ahli. Sor pare sere contoh. Marena kuranga. Akhirnya, semua di Quran proses kejadian manusia. Ya, mulai dari setetes mani, segumpal daging, darah, dibungkus kulit. Pas apa yang ada di Quran yang ada yang dalam ilmu kedokteran. Maka ditiupkanlah ruhnya. Dibikinkan ruh. Ya, ruh itu tidak dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Tena apa ilmu pengetahuan. Nah setelah yakin tentang Quran, perintah Allah mengereng kebajikan, barulah amanu. Maka Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Wa ama ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Ini Al-Baqarah 177 saya jelaskan. Tiai kebajikan menghadapkan wajah timur barat. Walakinnal birra yantu nikana kebajikan man amana billah. Tapaki mari Allah Subhanahu wa taala. Penakutan nangki bagaimana bisa taat kepada Allah, yakin kepada Allah. Leba kudu cini tena, tapi rasa. Nia rasa riatia angkana niam panjari nelinoan ne. Dalam ilmu teori Stanley Miller. Jona kanaya annelino terjadi begitu saja. Bertentangan dengan teori tentang peradaban, teori tentang teori tentang gravitasi dan segala macam. Banyak menentang teori-teori bahwa alam terjadi begitu saja. Tidak mungkin niatnya linowan pun natenang pareki. Tidak mungkin niatnya gadungan pun natenang arsiteknya. Tidak mungkin niakin pun natenang tiap pareki. Ini teori ateis. Seakan-akan terjadi begitu saja. Jai rencanata misalnya 10, talu jari. 7 tenan jari. Berarti niat berkuasa di kalenta. Kate tiak itu berkuasa. Ini iman. Nah oleh sebab itu, pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin juga bahwa akan ada hari setelah dunia. Kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keadilannya Allah. Dalam surah An-Naba ayat pertama, amma yatasaalun anin nabail azim. Aku tak nang ini tojen jallo riboko. Ya, anin nabail azim, sere peristiwa yang maha besar. Ya. Allati hum fihi mukhtalifun, na perselisihkan ini masalah iya. Karena apa jawab otakna. Jari puner kengiseng karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dipakai otak. Pakai rasa. Pakaikan hati. Otak ini tidak mampu menjangkau Tuhan.
tenang kulle na jangko erona Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am 103. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Matannu tenang kulen cini kare Allah Subhanahu wa taala. Hanya mampu memikirkan ciptaannya, itu pun terbatas pengetahuanmu. Contoh misalnya kedokteran. Kedokteran ada ahli gigi tapi tidak ahli saraf. Ini ahli saraf bukan ahli tulang. Ada ahli tulang bukan misalnya ahli penyakit dalam. Jadi kamu nyuluaran nyo pangisengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa cahaya hati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman akan tumbuh kuat punani kuat pangisengan. Makin tinggi pembacaan Quran makin tinggi iman. Anti kamu carana meyakini puna tenanya pangisengan. Iman tanpa ilmu adalah lumpuh, ilmu tanpa iman adalah buta. Jadi tahu tinggi pangisengan. Kuliah di universitas hebat, sampai doktor, tapi korupsi, melakukan persinahan. Apa sebabnya? Karena ilmu tanpa dibarengi dengan ilmu yang hak, tanpa dibarengi iman. Kira-kira kalau anak-anak pun kuluk kaki netene nanggap pakai PK, asawalaka. Padahal di dunia saja sudah kau rusak namamu, apalagi di akhirat. Tapi tenang percaya dulu. Kita bisa melihat di Eropa. Kamar-kamarnya di Amerika, di Eropa, banyak orang berduyung-duyung masuk Islam karena mempelajari dan karena kurang. Semua berduyung. Jepang, Jerman, bahkan kalau pernah ngisi bensin, mana tidak dibayar ki. Tingkat kesadaran yang tinggi diboli kidoika, nimble motor. Coba di Indonesia. Tangki bensin coba tidak dijaga, mungkin sudah habis isinya. Ini kira-kira. Jadi ilmu iman ini harus dibarengi dengan ilmu. Nah kalau ini iman yang kuat, maka semua akan selesai masalah. Punah mempelajari misalnya ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu sipil, gampang dengan masuk di universitas tentang jurusan yang ada. Tapi meyakini tenang cini mata, itu perlu satu universitas yang perlu kita pelajari. Proyek tentang iman. Nah oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaran tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Maukah aku ingin sampaikan seri satu perdagangan kulle menyelamatkan kau asap yang pedih. Apa njo tu'minuna billah, proyek beriman. Kata sahabat kulle tahu beriman. Kedatangan Nabi membawa orang dari jahiliyah menjadi beriman kepada Allah. Iman ini akan diberikan kepada hambanya naik kerogi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teyaki berputus asa. Mana jai dosata, mana jai kekurangan, pun nakat na jojo kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begitu banyak orang-orang preman yang mengenal Islam karena diberikan iman. Jai ustaz bekas narkoba. Ya, bahkan bekas perampok karena iman. Kita tahu siapa itu almarhum Ustaz Jeffrey. Kita tahu siapa itu Anton Medan. Tapi ya bahkan banyak Ineke dan lain-lain sebagainya. Tapi Jeton tahu leba maribajika marikodia. Kita tahu banyak artis pernah mondok di pesantren. Tapi tenannya istilah terlambat. Masih selama talasainya ki masih ada waktu untuk memperbaiki iman. Pemirsa cahaya hati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu salah satu iman yang kuat adalah nangai natangkasin ni atia dengan zikrullah. Istighfar. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Denyutan jantung, setiap jantung berdenyut diiringi dengan zikir kepada Allah. Kamu carana. Pemirsa salah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anti kamu malai carana. Jadi zikir, pikir, doa dikombinasi ilmu agama, meyakini, memeriksa. Puna paralu ni peresa ni kuranga cocok jadi tena. Singkama Ibrahim. Ibrahim hidup dalam satu masa
yang ngasih tahu na imani bahwa berhala itu adalah Tuhan. Tapi Ibrahim jawab potakna. Kenapa niat Tuhan tenang saya bicara? Saya tolak. Bertentangan dengan ilmu, dengan fakta. Dan tenan tamariak kala. Jadi Ibrahim tenan na kepina-pinawangan kebanyakan orang di muka bumi. Tidak. Jalan otaknya. Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Punna nu pinawangai kebanyakan rupa tau rilinowanne yudilluka an sabilillah. Pasti menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang kulle kapina-pinawangan. Mana si kendek pun na cocoki. Mana jai pun na tenang na cocok. Jangan mengikuti manusia tapi ikuti kebenaran. Dijelaskan pula. Kami fiatin qalila galabat fiatan katsiratan biiznillah. Kebanyakan kelompok kecil mengalahkan yang besar dengan izinnya Allah. Ketika dia bulan, nakana Ibrahim anne ku teng karaing. Ai kenapa ada bulan tenggelam? Tiai Tuhan. Nah cini matahari ai tiai. Akhirnya Ibrahim berkesimpulan. Enem par kenelinoa langi kelinoa ia menjadi Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Iman itu tumbuh dari hati, diolah oleh otak dan terbukti di lapangan. Akhirnya Ibrahim mendapatkan hidayah batul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya serewat tuh. Karena Ibrahim ini akan diuji. Iman itu tidak semudah itu diucapkan, pasti diuji. Ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna. Apakah nukanan kalian nukanan tetap sebelum diuji? Ibrahim karena dorongan iman tidak tenan asana talasa pun jai berhala. Dia penggal kepalanya itu berhala. Sehingga Ibrahim diputuskan dicurigai, diduga. Pasti diduga. Kalau sekarang sebelum penyidikan diduga dulu ya. Diduga Ibrahim pelaku pemotongan. Karena hanya kali-kali namarem pikiran dan rini riparasangan. Ditanya Ibrahim. Ibrahim sudah mulai diduga. Maka Ibrahim mengatakan, coba tanya kepada yang besar itu. Apakah saya melakukan? Nah karena apakah tamar yakala akan berhala ini yang melakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Ibrahim tenan yak malak nasi kede. Mana ritunu ripepea, maka tenan yak ketakutan sedikit pun. Itulah iman. Iman ini Allah akan memberikan nasariki pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertolongannya? Ketika Ibrahim lain dituduh, maka Ibrahim akan dibakar api. Batu minja malaikakah, wahai Ibrahim, apalah kau karenu angkanaya, yang menurunkan air minta Tuhan, punan ditunu kok, kusabarkan jojekne kah air supaya tena terbakar. Nakana Ibrahim, wahai malaikat, tena kau pala tolong perangku makhluk. Saya hanya minta tolong hanya kepada Tuhan. Itulah iman. Jadi nyai rupa tahu terlalu takut banyak minta tolong sama makhluk, berarti imannya masih kosong, masih lemah. Datang angin tidak. Dan Ibrahim nakana tinna kau api singkama ki makhluk. Tenan yang kulit terbakar satu bulu saya pun teron karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan iman Ibrahim, maka turul ayat wasalaman ala Ibrahim. Ibrahim merasa dingin. Sekiranya Ibrahim ini rasa malak, takut, pasti sudah terbakar. Karena iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi Ibrahim? Diuji terus. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Sampai kapan? Sampai mati. Ketika ya itu Ibrahim disuruh diperintahkan, Ibrahim tinggalkan istrimu dengan Ismail. Maka Benenna Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, apakah perintahnya karena Allah Ta'ala nupilarika? Tenanya jekne. Itu istri Ibrahim mulai nigo dari setan. Jangan sampai Ibrahim mairi bene keduana. Maka istri Ibrahim mengatakan, punna perintahnya karena Allah Ta'ala, silakan Ibrahim pergi.
Apa yang terjadi? Akhirnya menangislah ini Ismail, ikhlas lari, akhirnya Sam-Sam yang muncul. Pertolongan Allah dinikmati miliar manusia anggena kamakamannya. Yang terakhir Ibrahim diuji membunuh. Dan Ibrahim pun juga diganti Ismail dengan kibas. Inilah buahnya iman. Akan Allah berikan yang terbaik. Alhamdulillah. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dibahas tentang imannya Ibrahim. Sendiri Ibrahim bisa merontokkan Namrud dengan kekuatan iman. Tenanya perlawanan bunduk. Dengan izin Allah Namrud rontok hanya seekor semut anggigi tolina. Akhirnya bahkan peristiwa Ibrahim setelah itu tena pernah selesai ujiannya. Diuji lagi antikama Ibrahim harus anak yang dicintai Ismail yang ditunggu-tunggu harus dikorbankan. Karena iman yang dimiliki Ismail memiliki makna. Silakan Ibrahim. Punna perintahnya karena Allah Ta'ala bunuh, silakan percepat. Coba macam kita ini. 17 tahun telebakang kina cini totoaya. Tiba-tiba datang mau membunuh, pasti kita bilang, bajikan kau mati. Masa saya mau mati? Inilah iman. Setelah itu Ismail belum selesai. Diuji lagi dengan istri. Nitowa kibenenna Ismail. Ismail buruk istrinya, nakana sampai pintuna. Ya, yang satu pelihara pintunya. Belum lagi. Ismail diuji dengan membangun Baitullah berdua. Simpan dua anaknya. Anggenna mati. Sehingga Ibrahim Ismail niabadikan dalam Quran. Niabadikan dalam salat. Bahkan di dalam tahiyat akhir ni arina Ibrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kamu tunjuk katte. Punna katte jai panggaukan di zaman Rinoa di Indonesia abad ini, insyaallah sere tahun, 2 tahun, 10 tahun, 1 abad pasti diurangi jasa-jasa tak. Tapi kalau kita hidup iman yang lemah hanya memikirkan diri paling tinggi seminggu mati ki tenan yang pilangeri renta. Waktu tatalla cara berpikir hanya memikirkan kalenta tiai agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu akan diuji. Diuji sampai kapan? Anggenna mati. Makin tinggi iman natawa, makin tinggi ujiannya, makin tinggi setan yang mendatangi. Nah ini rencanakan kebajikan untuk memperbesar, pasti setannya juga jenderal. Tapi punanya tahu nitipur setan melakukan keburukan, bukan dipengaruhi setan, tapi dia sudah aslinya setan. Kira-kira manja pemirsa. Nyala sebabnya itu, mari perbaiki iman.